nggak ada tuh yang rok pendek atau pakai, nggak ada. Jadi aku menjadi orang yang baru sih kemarin, sebenarnya baru setahun lebih gitu, meskipun bukan duniaku, tapi aku mencoba karena ya kan aku suamiku di situ, jadi aku harus bisa menempatkan diriku di mana aku berada, suamiku berada kan. Ya yang jelas ini buat aku hal yang baru lagi ya, hal yang baru lagi gitu, karena kalau belum nikah gadis gitu, perawan gitu kan, udah nikah istri orang. Sekarang kita mau berpisah ya statusnya jadi janda gitu kan, dan status janda itu nggak semua orang kayak nerima gitu kan, kadang ada yang tanda kutip gitu, tapi alhamdulillah aku hidup di lingkungan yang nggak mempersoalkan status gitu. Jadi buat apa kamu berkeluarga tapi kamu nggak bahagia kayak gitu kan, buat apa, mendingan kamu sendiri tapi bisa bisa bikin kamu happy. Jadi status itu cuma buat yang di KTP aja sih, status itu. Jadi aku malah kayak nggak sabar kalau sekarang ini, paling nggak sabar. Jadi aku pengen, kayak sekarang kan sidang baru tanggal 1, sidang perdana baru tanggal 1. Jadi status aku tuh masih istri orang juga kan. Jadi aku jalan sama orang dikiranya pacaran, serba salah gitu loh. Jadi aku kayak lebih milih kemana-mana ya sama Maeka, karena nggak mungkin kemana-mana sama Maeka, sama Kak Siski. Jadi status baru sih buat aku ya tantangan baru sih. Gitu aja. uh, Perawatan, melakukan hal baru ini menjadi satu cara buat kalian mengejar kebahagiaan yang dulu mungkin sempat tertunda. Iya, aku pengen jadi Lia yang baru meskipun harus butuh proses yang sangat panjang. Aku nggak pengen jadi Lia yang kemarin, karena maksudnya Lia yang kemarin itu dalam arti aku orangnya pasrah gitu. Bisa dikatakan aku selalu mengutamakan kayak kenyamanan aja gitu. Ya udahlah nggak usah inilah, ya udahlah nggak apa-apa. Sekarang aku harus mengejar lagi gitu, aku harus mengejar lagi. Dan aku sempat bilang sama personil aku, Ayang Nia gitu, bilang, yang aku kayak bingung deh sama hidupku. Itu kayak nggak salah Oktober kemarin aku bilang sama Ayang Nia itu, aduh nggak pengen nangis. Aku bilang sama Ayang Nia itu, bilang gini, aku nggak tahu ya yang itu, mungkin aku udah feeling mungkin ya, cuman aku belum kejadian kan, belum ada kejadian ini. Aku bilang sama yang Nia, sama Cipluk, aku kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Jadi aku tuh hari ini makan, besok bangun tidur ya begitu aja gitu. Aku nggak punya keinginan kayak kalau Ayang Nia atau Cipluk kan, aku besok mau ini, aku besok pengen beli ini, aku besok mau begini, aku besok mau begitu. Aku nggak ada, aku tuh nggak ada kayak ya udah bangun tidur, ngeliatin kucing, mainan sama kucing, terus apa namanya, yang nggak tahu aku mau ngapain gitu, karena memang aku dasarnya aku tuh nggak pegang apa-apa, nggak punya duit, nggak pegang, semuanya kan suami semua yang ngatur kan, gitu. Jadi aku tuh kayak nggak punya tujuan hidup, ya udah ikut aja gitu, lempeng aja gitu, suami mau apa, suami mau kemana, aku ikut aja gitu. Kemarin tuh bisa ditanyain langsung ke personil aku yang 2 itu, aku sampai bilang gitu, aku pengen deh yang punya, aku pengen punya mobil, aku pengen punya mobil ini loh yang, karena kan yang lain gitu ya teman-teman, pengen beli mobil ini, pengen punya ini, nanti kalau punya duit aku pengen ini gitu. Aku nggak bisa begitu karena aku ngerasa nggak ada pendapatan gitu, dan semua yang kelola kan suami gitu. Jadi aku ya udah ikutin aja gitu. Tapi sekarang mungkin buat aku nih Allah maha baik banget sama aku. Mungkin Allah kasih kesempatan lagi. Lu jadi orang baru. Kamu harus punya tujuan hidup gitu. Kamu harus jadi orang yang bisa ngebahagiain keluarga kamu, ngebahagiain diri kamu sendiri. Jangan hanya kamu ngebahagiain orang lain, sedangkan kebahagiaan kamu sendiri tuh kayak nggak kamu pikirkan kayak gitu loh. Jadi aku tuh mengejar itu tuh untuk mulai dari sekarang. Jadi aku datang sini udah hampir Desember, Januari, Februari, ya 3 bulan lah katakanlah ya. Banyak hal yang aku lakuin semuanya, sampai dari nggak punya apa-apa, bener-bener yang nggak bawa apa-apa gitu, sampai yang aku ngejual handphone, aku ngejual ini buat itu, buat perawatan, buat apa, kayak muatai, aku bayar PT, aku kontrak, aku kos, ini segala macam itu aku jalanin sendiri, benar-benar sendiri. Mungkin ya teman-teman aku kayak yang support dari belakang aja gitu, tapi aku nggak minta bantuan siapapun, semuanya aku jalanin sendiri. Apa yang aku punya aku jual, aku nggak peduli, nanti aku pasti bisa cari lagi kok, aku nanti bisa beli lagi. Yang penting aku nggak pinjem teman aku, yang penting aku nggak, mohon maaf katakanlah, sampai ngejual diriku kayak gimana ke orang. Bisa aja, karena kan kita perempuan banyak hal yang bisa kita lakuin, tapi aku bener-bener ngejaga
bahwa aku harus tetap menjaga harga diriku, menjaga martabatku, meskipun aku sendiri nggak punya apa-apa, aku bisa tanpa merepotin orang lain, kayak gitu sih. Jadi lebih kayak aku akhirnya merasakan punya tujuan hidup itu seperti ini ya. Aku sekarang bangun tidur mikir besok aku ngapain ya. Bangun tidur, oh iya aku besok harus begini, oh iya aku besok harus begitu. Sekarang lebih punya tujuan hidup sih menurut aku itu. Artinya Bukan- kalau boleh diibaratkan sekarang nih kondisi kakak seperti burung yang lepas dari sangkar gitu dan menikmati udara bebas begitu nggak sih Kak? Belum juga sih. Dibilang udara bebas juga belum karena kan aku masih nunggu sidang, masih nunggu prosesnya. Jadi kalau dibilang bebas enggak, cuman aku lebih punya tujuan hidup. Nanti setelah aku udah bebas, aku mau seperti ini. Sekarang aku lagi berintis usaha keripik. Usaha keripik, keripik pedas jendes gitu. Jadi aku kemarin sempat ngejual ada PS-nya suamiku, aku ambil aku jual buat modal keripik. Karena kalau 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 kita mau hutang sama bank atau hutang sama orang nanti aku harus mikir ke belakangnya lagi kan, mikir bayarnya, mikir ininya. Jadi apa yang ada aku ambil aja PS-nya dia aku jual gitu. Anggap aja PS Gono gini. Jadi aku jual buat aku modal keripik. Jadi nanti mulai dari Rebo itu udah mulai ada. Jadi masih ya UMKM, masih belum ada yang apa pakai bungkusan plastik aja kecil itu buat ke depan kan ini bentar lagi puasa dari mana pemasukan kan, jadi aku harus berpikir bagaimana cara menghasilkan uang saat ini. Kemarin aku benar-benar nggak punya arah ke situ sih gitu. Jadi bicara tujuan hidup mungkin apa yang sudah kita lihat tentukan sih untuk ke depan. Yang jelas aku pengen untuk kedepannya aku pengen berkarir lagi selain memperbaiki diriku, aku pengen lagi ngebantu lagi keluargaku yang kemarin 7 tahun sempat ya aku bantu tapi nggak seperti sebelum aku nikah kan. Jadi pengen lagi ngebenerin rumahku yang udah mau ambruk di Jawa. Jadi banyak lah tujuanku sekarang ini, pengen punya lagu baru lagi, jadi pengen berkarya meskipun banyak yang hujat atau apa ya terserah. Dengan masalah ini kan banyak yang apa ya kayak menghujat tetap lah, meskipun aku tapi udah nggak peduli, aku udah nggak peduli lagi omongan orang. Yang penting aku sudah jadi diriku sendiri saat ini nih 2023. Aku merasakan ternyata menjadi diri sendiri itu lebih enak gitu loh, nggak harus yang kayak berpura-pura gitu, pura-pura bahagia, pura-pura gak ada apa-apa, baik-baik aja gitu, sedangkan banyak banget beban yang numpuk gitu kan di kepala, di hati gitu. Jadi ya pokoknya 2023 itu aku jadi mulai 2023 ini dan seterusnya mudah-mudahan aku menjadi Lia yang baru, menjadi Lia yang bisa membantu keluargaku dan membahagiakan keluargaku lagi. Ya pokoknya bermanfaatlah buat orang-orang di sekitarku dan bisa membantu orang-orang di sekitarku nanti. Amin. Terus sedikit lagi tadi belum sempat dibahas. Ini kembali lagi ke dunia entertainment. Ini seperti apa kalian akan terjun lagi nyanyi, bikin project baru, terus seperti apa mungkin boleh ceritakan? Yang jelas semua. Karena aku dulu sebelum nikah kan aku main sinetron iya, meskipun nggak yang pemain sinetron yang profesional ya, tapi aku sudah coba semua dari co-host, main sinetron aku udah, main film aku udah, nyanyi aku udah. Jadi aku pengen lagi setiap ada kesempatan aku akan ikut casting namanya rezeki, kita nggak pernah tahu ya. Mungkin dari 10 kali casting baru satu kali diterima kan kita nggak pernah tahu. Tapi aku akan tetap mencoba lagi dari nol, apalagi bersyukurnya aku masih punya masih punya nama yang orang masih tahu gitu loh. Itu plusnya aku tuh, untungnya alhamdulillah banget itu orang masih tahu aku, nggak harus yang dari nol banget kayak kenalin atau gimana gitu. Jadi mungkin ya kan punya karakter masing-masing. Kalau dulu mungkin dapat karakter yang seksi, mungkin sekarang bisa jadi yang antagonis atau yang maksudnya yang sesuai dengan diriku lah. Kalau dulu kan emang beda kan dulu sama sekarang gitu. Jadi ya aku terima semua karakter lah gitu. Cuman untuk karakter yang seksi aku jangan dulu nanti malah lebih dihujat lagi kan. Jadi semua akan aku coba. Ya lagu udah pasti nanti akan nyiapin lagu. Yang jelas saya kan penyanyi. Jadi mungkin akan bernyanyi sama nyanyi off air lah tetap ya. Tapi aku nggak mau cuman hanya itu sih, pengen merambah ke semua dunia hiburan. Tapi kan kita berusaha dulu, namanya juga masih baru gitu, merintis lah. Doain aja. Mungkin untuk Lia Ladista yang baru akan ada project solo nih, sudah kepikiran tuh? Kalau solo iya, karena kan masalahnya kenapa aku harus solo karena teman-teman kan di Jawa ya, yang personil yang 2 itu gitu. Tapi kalau emang ada job off air, kadang ada yang minta bertiga gitu, nanti saya ngomongin sama nanti yang siapa yang kan belum ada manajemen.
Jadi sementara masih jalan-jalan dulu ya, menghasilkan dulu lah. Tapi kalau untuk solo emang rencananya mau solo dulu gitu karena aku yang di Jakarta kan. Jadi solo dulu lah, nanti masalah rezekinya dapatnya orang mau bertiga ya kita, karena kan serigala punya aku sendiri. Jadi bisa kapanpun kalau mau ya nggak apa-apa. Cuma nanti tergantung kesepakatan sama, seandainya aku udah ada manajemen, baru kesepakatan sama manajemen seperti apa gitu. Sempat menyesali ya yang punya sedih gitu. Kenapa sih gue harus mulai lagi nih dari ini? Namun gue udah besar ya. Ada perasaan kayak gitu lah. Enggak. Aku tidak pernah menyesali apapun yang sudah terjadi dalam hidupku. Karena pengalaman 7 tahun kemarin pun memberikan apa ya, banyak hal gitu, positif juga buat aku gitu. Aku juga aku tuh apalagi 1 tahun lebih terakhir kemarin ini ya, aku benar-benar aktif di organisasi ya Iwabri gitu kan. Aku benar-benar aktif, aku mendapatkan pengalaman baru, aku mendapatkan teman-teman baru dari kalangan yang baru yang bukan entertain. Aku kayak benar-benar menanggalkan dunia keartisan gitu loh, setahun lebih kemarin itu, karena benar-benar fokus di situ, benar-benar organisasi. Sampai baju pun tuh aku kayak udah berubah semua, udah mulai berubah, nggak ada tuh yang rok pendek atau pakai, nggak ada. Jadi aku menjadi orang yang baru sih kemarin, sebenarnya baru setahun lebih gitu, meskipun bukan dunia aku, tapi aku mencoba karena ya kan aku suamiku di situ, jadi aku harus bisa menempatkan diriku di mana aku berada, suamiku berada kan. Jadi dan akhirnya sekarang aku harus balik lagi ya. Kalau menyesal ya enggak, karena kan setiap manusia punya perjalanan hidup masing-masing gitu. Jadi kalau aku menyesali berarti aku tidak percaya sama takdir yang di atas. Berarti Allah tuh tahu bahwa bahwa kamu memang harusnya di sini, dan itu buat kamu harus sadar gitu loh. Kamu tuh memang harusnya seperti ini, nggak usah disesalin gitu. Cuman ya kadang kita kan ngomongnya enak kalau sudah ngejalanin ya, kalau sudah selesai menjalankan. Kalau pas kemarin ngejalanin ya agak berat sih. Cuman karena sudah selesai dan aku sudah mencoba semampu aku, sudah berusaha apa ya, sebisaku untuk menjadi istrinya dia kemarin gitu kan, sebagai ibu-ibu Iwabri gitu. Ya mungkin Tuhan berkata memang bukan di situ tempat kamu, mungkin kamu harus di sini lagi, kayak seperti itu. Jadi aku nggak pernah menyesali apapun sih, karena ya aku selalu apa ya, selalu percayalah kalau Allah tuh pasti baik sama umatnya. Artinya kalian sudah siap menyongsong kehidupan yang akan datang gitu ya. Ya aku harus siap mau nggak mau ya, karena ini masih panjang juga, karena kasus suamiku ini tuh sangat pelik gitu. Jadi banyak teroran dari mana aja yang orang nggak kenal gitu. Oh ini kan yang suaminya itu ya, yang ini kan gitu, yang begini banyak banget. Jadi aku udah nggak mau lihat ke belakang lagi. Aku harus menyosong masa depanku. Aku punya kehidupan yang harus aku jalani lagi untuk kebahagiaan aku. Jadi aku harus fokus pada diriku sendiri dan masa depan aku dan keluarga aku. Terima kasih.